Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Di jalan raya, setiap pengendara tahu bahwa ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tapi hampir setiap hari ketika kita ada di jalan, ada banyak pengendara-pengendara, terutama pengendara motor, yang sangat-sangat melakukan tindak pelanggaran hampir setiap saat, seperti tidak pakai helm, berjalan melawan arah, berjalan menerobos lampu merah, berjalan juga menerobos lintasan pintu kereta, dan itu juga biasanya dilakukan oleh pengendara mobil. Selalu saja terjadi pelanggaran jika tidak ada polisi yang menjaga. Kalau ada polisi yang menjaga, biasanya mereka takut lalu taat ikuti aturan. Tanpa mereka sadari, sebenarnya aturan-aturan dan rambu itu dibuat adalah untuk menjaga keselamatan mereka dan keselamatan bersama sesama pengendara. Itu sebenarnya untuk kebaikan diri mereka sendiri. Sebab kalau mereka melanggar, bukan saja membahayakan dirinya, bukan saja membahayakan keselamatannya, tapi juga keselamatan dan keamanan orang lain, sesama pengendara mobil kah, motor kah. Tapi hampir tidak semua ya, tapi hampir banyak sekali orang yang melakukan pelanggaran itu. Mau cepat, mau enaknya sendiri. Dia pikir pokoknya saya sesuai perhitungan jalan. Dia tidak berpikir bahwa itu membahayakan nyawanya dan membahayakan nyawa orang lain juga. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan memberikan peraturan-peraturan, perintah-perintah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengatur kehidupan kita yang sudah diselamatkan? Dia sudah memberikan anugerah keselamatan. Kasih-Nya dibuktikan lewat karya salib. Tapi seharusnya kita tahu bahwa jika kita memelihara, menjaga keselamatan yang sudah diberikan, itu untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, dan kebaikan serta keselamatan orang-orang di sekitar kita. Seperti pengendara itu tadi. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Kamu senantiasa taat, artinya taat yang berkesinambungan. Taat bukan karena dijaga polisi. Taat bukan karena ada mungkin malaikat Tuhan ditaruh secara fisik kita lihat baru kita takut. Tapi senantiasa. Perhatikan ayat kalimat selanjutnya. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Rasul Paulus menuliskan surat ini di dalam penjara. Dia tidak hadir di tengah-tengah sidang jemaat Filipi. Tapi dia berharap ketaatan mereka bukan hanya karena kehadirannya. Tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya tetaplah pelihara dan jaga dengan cara hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan cara hidup menjaga kekudusan. Perlu ketaatan yang kita sadari bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan melihat setiap perbuatan kita.
Dan sebenarnya ketika Tuhan memberikan aturan-aturan, perintah-perintah, itu untuk kebaikan dan keselamatan kita, yang akan mempengaruhi, mendatangkan kebaikan dan keselamatan juga untuk orang-orang di sekitar kita yang melihat cara hidup kita. Jadi, walaupun kita tidak melihat kehadiran Tuhan dalam bentuk fisik seperti polisi yang ada di jalan raya, tetapi kita tahu ada Tuhan yang mengawasi setiap langkah kita. Kerjakanlah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan takut dan gentar dan senantiasa taat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.